qara'a idura ya bima yata'allaqu bil qaidah ats-tsalitsah ala jima'ana al-yaum fi tawdih qaidah dzukira arafta mimma sabaq ana qira'a idza sah sanaduha wa wafaqat ar-ras wal ihtimalan ma muwafaqati wajhan min wujhin nahwi fa hiya qira'ah sahihah ya. Ini udah saya jelaskan ya bahwa memang kalau ada qira'ah yang sanadnya sahih dan sesuai dengan Rasul Utsmani walaupun cuma nyerempet-nyerempet atau juga sesuai dengan salah satu sisi dari bahasa atau ilmu nahwu maka disebut qira'ah sahihah. Sawan kana dzalikal wajh alladhi wafaqatu afsah am fasihan. Apakah ya yang sesuai itu satu sisi itu memang yang lebih pasti dia atau tidak ya. Mujma'an alaihi am mukhtalafan fihi ihtilafan la yadru mislihi ya. Apakah memang sepakat ya menyatu ya dengan yang qiraah sebelumnya atau ada berseberangan walaupun berbedanya atau berseberangan itu tidak membahayakan atau tidak tidak besar atau tidak sangat jauh ya. Tidak kanat al-qiraah mimma syaa wa zaa, apalagi jika qiraah itu sudah menyebar ya. Sudah sudah diketahui lah atau sudah masyarakat lah ya. Wa talaqala a'imah bil isnad sahih. Sementara ulama-ulama juga sepakat bahwa itu sanadnya sahih. Itu wal aslul azam. Itu bukan ya? Ini. Oh betul ya. Ya betul ya. Karena ini bukan bagian daripada dasar utama dan juga fondasi yang kokoh yang lurus wa hadzal wa mukhtar dan ini yang dipilih indal muhaqqiqin fi rukni muwafaqatil arabiyah. Ini juga yang dipilih oleh para ulama dalam menetapkan ya, dasar yang sesuai dengan bahasa Arab. Wa illa fakam min qiraatin ankara ba'du ahli nahwi. Jika tidak betapa banyak ya atau sudah mungkin ada ditemukan banyak ya ada bacaan qiraah yang diingkari oleh beberapa ulama nahwu ya kayak yang tadi saya sebutkan min qablu kan tadi kan bacaannya min qabli kalau ilmu nahwunya kan al kasir minhum walam yu'tabar inkaruhum atau banyak kali dari mereka yang tidak sesuai ya atau tidak dianggaplah pengingkaran mereka bal ajma'ima al muqtada bihim minas salafi ala qabuliha. Namun para ulama sepakat ya ulama yang bisa dijadikan teladan bahwa itu semua bisa diterima. Wa qanna qala Ibnu Jazari an Abi Amru al-Amrudani qauluhu wa aimatul qurra la ta'mal fi syai'in min hurufil Qur'an alal absya fil lugha wal aqyas fil arabiyyah. Jadi menurut Ibnu Jazari ya ulama-ulama qiraah ya, ulama yang paham tentang qiraah itu tidak mau mengundangkan atau mengamalkan sesuatu yang hanya sesuai dengan huruf Quran yang menyebar, ya, baik secara bahasa atau mengikuti kias bahasa Arab. Namun alal asbat fil asar. Namun yang paling pokok adalah yang sabat, yang memang legalitasnya itu diketahui kan. Wal adahu fin naqli dan juga jelas dalam periwayatannya. Wa riwayatu idza tabata anhu ya, ketika riwayat itu memang betul-betul dia memiliki legalitas yang baik menurut mereka lam yarudduha qiyasun arabiyyah wala fash wala batin apalagi tidak ditolak oleh qiyas bahasa Arab ya dan juga tidak rusak ya secara bahasa di annal qiraah sunnah muttaba'ah yalzam qabuluha wal masir ilaiha karena hakikatnya ya bacaan itu adalah sunnah yang harus diterima dan dikembalikan atau dijadikan rujukan kepadanya ya. Contohnya kan at-tatbiq khafdu al-arham ya. Apa khafdu itu? Bacanya direndahkan ya. Misalkan fi qouli alladzi tasaaluna bihi wal arham ya. Arhamnya itu direndahkan bacanya ya. Atau dipelankan lah gitu kan, disenyapkan ya. Wal arham ya. Wa qad i'taradu alai ahlu. Kenapa dipelankan, Ustaz? Ya kan bacanya khafdu itu kan. Jadi ulama itu cara bacaan begitu gitu. Kita ngikut bacaannya yang sunnahnya begitu gitu. Oh gitu. Iya, jadi bukan yang sesuai dengan kita biasa gitu kan. Itu maksudnya. Karena kiranya begitu kita gitu ngikutin gitu.
Alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya mungkin mengikuti ini ya apa lahjah bahasa Arab kan. Bahasa Arab kan mungkin lahjahnya demikian yang kita harus dalami. Wa qad i'taradu alai ahlun nahwi min wajhaini zakaruhuma fil hujjah. Nah, secara ilmu nahwu dibantah dengan yang bantahan ini enggak diterima ya karena riwayatnya demikian ya. Sementara kalau ahli bahasa mungkin enggak seperti itu. Tsumma at-tani dhammu al-malaikatu min qawlihi wa ilqulna lil malaikati isjudu wa ya fi khamsati mawadi min al-Qur'an al-Baqarah wal al-Araf al-Isra al-Kahfi Thaha wa qad dzakara Ibnu Jazari i'tirad ba'du min an-nuhat wa ajaba an dzalika wa ilqulna lil malaikati isjudu ya ini mana ya domu maksudnya apa ya didomahkan atau ya didomahkan. Hah? Konsep tadi itu maksudnya mau kebetulan pernah belajar qiraah sabah. Alladzina tasawuna bi al-khabdu itu maksudnya dijar Ustaz. Wal arhami dijar Ustaz. Dijar. Jar dijadikan jar. Jar. Oh, wal arhami. Ya, tasaluna wal arhama itu. Jadi tadi ya tadinya kan wal arhama gitu kan dibaca wal arhami gitu. Iya, kalau ini kan wal arham biasa harusnya ya. Allati tasaluna bihi wal arham. Kan dia mati kan? Iya, syukran ya atas ininya. Boleh juga ya begitu memang. Dikiraannya itu wal arham karena tasaaluna ya. Tasaaluna bihi wal arhama. Baik, yang kedua ini domul malaikah ya. Domu itu berarti domah ya. Min qaulihi wa idkunna lil malaikati, bukan lil malaikatu ya. Ini maksudnya apa nih? Saya belum paham juga nih domu ya. Jadi harusnya itu wa idkunna lil malaikati, tapi ternyata ada bacaan lain yang ingin mendomahkan dan itu ditolak sama ilmu nahwu. Enggak sesuai. Harusnya yang benar udah benar. Wa idkunna lil malaikati bukan al malaikatu gitu. Iya. Jadi yang menurut ilmu nahwu malaikati kan? Iya, Ustaz. Yang ada di Quran. Iya, kalau ini kan ya ini enggak ada ini. Ya, jadi kira lain berarti ini ditolak ya. Syukran, anak kurang-kurang ini jadi kalau ini bacaan. Baik, namsi ila mayalihi. Nah, sekarang Arfad coba dibaca. Al-basmalah nazalat ma'as surah fi ba'd al-ahrufi as-sab'ah. Faman qara'a biharfi nazalat fihi iddaha wa man qara'a bighairi dzalik lam yu'addaha tawdihil qa'idah laqad waqa'a khilaf katsir wa jadalun tawilun hawla al-basmalah hal hiya ayatun mustaqillatun lil fasli baina as-suwar aw hiya ayatun min al-fatihati أو هي آية من كل سورة ومن أحسن ما قيل في ذلك والله أعلم أن البسملة في بعض القراءات كقراءة ابن كثير آية من القرآن وفي بعض القراءات ليست آية وهذا أمر لا غرابة فيه إذ إنك تجد أن الله تعالى يقول في سورة الحديد فإن الله هو الغني الحميد ولفظة هو من القرآن في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وليست من القرآن في قراءة نافع وابن عمر لأنهما قراءة
Qara'a qara'a fa inna Allah al-ghaniyyu al-hamidu wa ba'dul masahif fihi lafzatu huwa wa ba'daha la tujadu fihi hadhihi al-lafz wa hakadha qawluhu qalu ittakhadha Allah walada faqad qara'aha as-sab'atu ghayra ibn Amir bil waw wal waw fi qira'ati ibn Amir laysat min al-Qur'an wa hiya mahzufatun fi mushaf ahli Syam wa fi hadha al-qawl jama'a bain al-aqwal wa halil lin-naza'i wahalla lin-naza' fi hadhihi al-mas'alah wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallah ya Arfat ya. Kemudian qaidatun al-basmalah ya. Al-basmalah nazalat ma'as surah fi ba'dil ahruf as-sab'ah ya. Jadi basmalah itu bagian daripada ya turun bersamaan dengan ahruf sab'ah. Faman qara'a bi harfin nazalat fi addaha ya. Barang siapa yang membaca dengan satu huruf atau satu bacaan, maka dia bagian daripada ya surat ya. Wa man qara bi ghairi dzalika lam ya'uddaha. Barang siapa yang membaca dengan 7 ya, dengan 7 qiraat, 7 ahruf, jadi enggak termasuk ya. Jadi kalau satu bacaan atau satu huruf termasuk bagian daripada ayat ya, sementara kalau tidak kalau yang bukan berarti tidak termasuk ya. Apa penjelasannya? Laqad waqa khilafun katsir. Banyak ya perkhilafan atau perbedaan pendapat dalam masalah basmalah. Wajadalun tawilun haulal basmalah. Begitu juga perdebatan yang panjang ya. Hal hiya ayatun mustaqillatun lil fasli baina suwar? Apakah basmalah itu termasuk ayat yang berdiri sendiri ya, untuk memisahkan antara surat-surat yang ada? Au hiya ayatun minal Fatihah, atau dia merupakan bagian daripada ayat dari surat Al-Fatihah, au hiya ayatun min kulli suratin, atau dia bagian daripada ayat setiap surat. Wa min ahsani ma qila fi dzalik ya, yang terbaik dari pendapat ini adalah wallahu alam annal basmalah fi ba'dil qiraat. Basmalah itu pada sebagian qiraat ka qiraati Ibnu Katsir ayatun minal Qur'an. Dia merupakan bagian daripada Al-Qur'an. Wa fi ba'dil qiraat laisa ayat. Sementara pada sebagian qiraat lainnya bukan ayat. Wa hadza amrun la gharabata fihi. Hal ini tidak asing ya. Permasalahan ini tidaklah asing ya. Innaka tajidu anna Allah Ta'ala yaqulu fi suratil Hadid. Karena Anda bisa mendapatkan ya di tengah-tengah ini kan, di tengah-tengah ayat itu kan, atau di ujung ayat disebutkan bahwa Allah berfirman fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Jadi disebutkan ya fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Tapi walafzatu huwa min al-Qur'an fi qiraati Ibnu Katsir wa Abi Amru wa Asim wa Hamzah wal Kisai. Ini yang masyhur ya, bahwa kalimatnya adalah fa innallaha huwal ghaniyyul hamid ya. Namun walaysat min al-Qur'an fi qiraati Nafi' wa Ibnu Amir ya, li'annahuma qara'a fa innallahal ghaniyyul hamid ya. Ya kan? Di sini disebutkan demikian. Yang masyhur aja yang pertama tadi. Wa ba'dul masahif fihi lafzatu huwa wa ba'duha la tujad fihi hadhil lafzah. Ya, di tengah-tengah ayat aja begitu kan? Bagian daripada ayat atau bukan kalimat huwa. Kadzalika atanihuna au asali ya fil misal hakadza qaulu takhadallahu walada. Faqad qara'a as-sab'a ghairu Ibnu Amir bil waw. Nah, wal waw fi qira'ati Ibnu Amir laysat minal Qur'an ya. Jadi ada yang membaca wa qalu takhadallahu walada, sementara yang masyhurnya adalah qalu takhadallahu walada. Wa ya mahdhufatin fi mushaf ahli Syam. Wa fi hadzal qaul ya jam'un baina al-aqwal wa halun liniza ya. Dari pendapat-pendapat ini disatukanlah berbagai pendapat dan terselesaikanlah pertikaian ya atau permasalahan dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Almi sualin qabla nuwasil.
Mafi? Namsi? Afwan, Ustaz. Nam. Kalau tadi kan dia bilang jawaban terbaik wallahu alam gitu, Ustaz ya. Iya. Kenapa emang? Yang saya pernah pelajari, jumhur ulama basmalah minal al-fatihah. Itu gimana, Ustaz? Apa? Sebelum lama apa? Jumhur ulama basmalah bagian dari al-fatihah. Walaupun memang ada perbedaan gitu, Ustaz. Seperti makanya kan di dalam mushaf Rasul Utsman itu ditulis tuh basmalah ayat 1 gitu, Ustaz. Berarti bagaimana itu, Ustaz? Karena kan di sini disuruh jawabnya wallahu alam gitu. Enggak, maksudnya wallahu alam ini berarti bukan arti nggak tahu. Maksudnya hanya Allah yang lebih tahu kan itu. Ya, terkait dengan apa basmalah itu memang kalau yang ditulis di Mushaf Utsman itu udah masyhur. Ya kan? Yang kita dapatkan di Rasul Utsman itu bahwa basmalah bagian daripada surat Al-Fatihah dan surat An-Naml kan. Dan yang lainnya tidak. Gitu. Makanya yang lain itu dipisahkan kan tulisannya. Ya. Tidak termasuk di situ kan, kadang tidak tertulis ya bismillahnya ya, kalau di dalam apa ada di apa namanya di Quran Madinah kan nggak ada basmalahnya ya, ada sebagian enggak. Jadi kalau yang lain, kalau di Al-Fatihah memang masyhur itu. Yang berbeda itu ada di sini, apakah bacaannya bisir atau bizohir, gitu. Itu yang sering terjadi. Kalau termasuk ayat itu udah masyhur memang, seperti yang tu bilang jumhur ulama mengatakan bahwa basmalah itu bagian daripada ayat di surat Al-Fatihah. Namun qiraahnya yang berbeda. Apakah bisirri wal alaniyah? Dengan apakah bacaannya bagi imam ketika dia menjadi imam salat ya bacaannya disirkan basmalahnya langsung alhamdulillah ya atau dijaharkan ya, dialaniyahkan ya. Itu yang berbeda. Itu maksudnya kalau wallahu alam ya itu hanya menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Hanya Allah yang tahu ya. Bukan berarti terjadi perbedaan lalu diserahkan kepada Allah. Semua kita nggak ada tahu. Bukan begitu maksudnya. Baik. Nah, al-akhar fi namsi ila mayalihi manhuna. Alfian. Gimana bisa nggak Alfian nih? Qiraah. Susah ya, Alfian? Kurang tahu, Ustaz. Mustakhar ya, mustakhar. bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ilmihi fid dharain amin. Qa'idatun idza tathbutu al-qira'atani lam turajjah. Bukan tathbutu, sabatan. Ora. Idza thabatat al-qira'atani lam turajjah ihdahuma fi at-tawjih. Tarjihan yakadu yusqatu al-ukhra wa idza ikhtalafa al-i'rabani lam yufaddal i'rabu على إعراب على إعراب كما لا يقال بأن إحدى قراءتين أجود من الأخرى. توضيح القاعدة: إذا كانت القراءة مستوفية للشروط فإنه يقطع بأنها من كلام الله عز وجل، وبالتالي فإن الواجب التأدب مع كلام الله عز وجل والتحفظ والتحفظ عند الكلام عليه بالعبارة واللفظ، فلا يصح أن يقلل من شيء منه يقدح في فصاحته أو نحو ذلك مما فيه تنقص له بل الواجب توقيره وتعظيمه ولزوم مقتضى الأدب معه.
قال الزركشي رحمه الله عند كلامه على توجيه القراءات إلا أنه ينبغي التنبيه على شيء، وهو أنه قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحا يكاد يسقط القراءة الأخرى، وهذا غير مرضي لأن كلتيهما متواترة. وقد حكى أبو عمر الزاهد في كتاب اليواقيت عن ثعلب أنه قال: إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة لم أفضل إعرابا على إعراب في القرآن، فإذا خرجت إلى الكلام كلام الناس فضلت الأقوى وهو حسن. وقال أبو جعفر النحاس: وقد حكى اختلافهم في ترجيح فك رقبة بالمصدرية والفعلية، فقال: والديانة تحظر الطعن على القراءة التي قرأ بها الجماعة، ولا يجوز أن تكون مأخوذة إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال: أنزل القرآن على 7 أحرف فهما قراءتان حسنتان لا يجوز أن تقدم إحداهما على الأخرى. وقال في سورة المزمل: السلامة عند أهل الدين أنه إذا صحت القراءتان عن الجماعة أن لا يقال أحدهما أجود لأنهما جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأثم من قال ذلك. وكان رؤساء الصحابة رضي الله عنهم ينكرون مثل هذا. وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه الله: قد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الترجيح بين قراءة مالك الفاتحة ومالك، حتى إن بعضهم يبالغ إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى، وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين واتصاف الرب تعالى بهما. ثم قال: حتى إني أصلي بهذه في ركعة وبهذه في ركعة. وقال صاحب التحرير: وقد ذكر التوجيه في قراءة وعدنا البقرة آية 55 وعدنا لا وجه للترجيح بين بعض القراءات 7 وبعض في مشهور كتب الأئمة من المفسرين والقراء والنحويين، وليس ذلك راجعا إلى الطريق حتى يأتي هذا القول، بل مرجعه بكثرة الاستعمال في اللغة والقرآن أو ظهور المعنى بالنسبة إلى ذلك المقام. وحاصله أن القارئ يختار رواية هذه القراءة على رواية غيرها أو نحو ذلك. وقد تجرأ بعضهم على قراءة الجمهور في فنادته الملائكة آل عمران آية 39، فقال: أكره التأنيث لما فيه من موافقة دعوى الجاهلية
في زعمها أن الملائكة إناث وكذلك كره بعضهم قراءة من قرأ بغير تاء لأن الملائكة جمع وهذا كله ليس بجيد والقراءتان متواترتان فلا ينبغي أن ترد إحداهما البتة وفي قراءة عبد الله فناداه جبريل ما يؤيد أن الملائكة مراد به الواحد. واحد. Jazakallah. Idan huna fi ikhtilaf ya. Bagaimana kita mensikapi ikhtilaf sebenarnya, bahwa yang namanya Quran itu Quran walaupun perbedaannya ada gitu kan. Jadi bagaimana kita mensikapi dan seharusnya bagaimana juga dalam mensikapi perbedaan itu. Yaqul idza sabatat al-qira'atani lam turajjah ihdahuma, kalau terdapat ya atau sudah ditetapkan dua bacaan yang masing-masing enggak dikuatkan ya, artinya enggak dipilih. Ya, lam turajjah ihdahuma, masing-masing sama-sama kuat ya. Artinya enggak dipilih ini yang kuat, ini yang tidak kuat gitu kan. Kita uji dalam satu arahan tarjihan yakadu yuskitul ukhra, dalam ketentuan seakan-akan yang lain gugur gitu kan, yakadu seakan-akan yuskitu menggugurkan yang lain. Wa idza ikhtalafal i'rabani lam yufaddal i'rab ala i'rabin, kalau ada perbedaan i'rab dua hal ya, ada dua i'rab gitu kan, maka tidak boleh diutamakan satu i'rab, yang lain tidak diutamakan ya. Kama la yuqalu bi anna ihdal qira'ataini ajwad minal ukhra, sebagaimana tidak boleh disebut salah satunya qira'at itu lebih baik, lebih bagus daripada yang lain. Nah, ini tiga masalah nih kan. Satu yang tarjih, satu yang berbeda i'rab, yang satu lagi ajwad atau tidak ajwad. Fayaqul huna fi taudil qaidah idza kanat al-qira'ah mustawfiyatun lisyurut, kalau memang bacaan itu memenuhi syarat, fa innahu yuqta bi annaha min kalamillahi azza wa jalla. Berarti qati itu kan, qati itu apa? Ya. Hukumnya qat'i, ya, sudah pasti, enggak mungkin bisa disalahkan, kan? Beda dengan zonni kan, kalau milik Allah itu qat'i, kalau kita enggak qat'i kan. Jadi harus diterima ya. Bahwa harus dikatakan itu adalah firman Allah ya. Wa bitali fa innal wajib at-ta'addub ma'a kalamillah. Kewajiban kita adalah bagaimana menghormati firman Allah. Wat tahaffuz indal kalam, menjaga diri dalam mengucapkan firman Allah fil ibarah wal lafzi, baik dalam mengungkapkan atau dalam membaca, dalam menyampaikan. Fala yasihu an yuqallila min syai'in minhu, jangan sekali-kali menyepelekan. Ya, kalaupun itu berbeda, ada perbedaan ya. Kayak tadi, basmalah itu ayat atau bukan, ya kan? Atau tadi huwa di kalimat fa innallaha huwal ghaniyul hamid ya, ada yang mengatakan bukan, ada yang mengatakan iya gitu kan. Nah, ketika disebutkan itu berarti masing-masing harus dihargai ya, walaupun yang sudah ditetapkan huwanya ada gitu kan. Au yuqdahu fi fasahati, atau mungkin disepelekan juga atau dicela lah gitu kan, kefasihannya dicela ya, dianggap bermasalah itu fasahannya ya. Au nahwu dzalika mimma fihi tunkisulahu, atau hal-hal lain yang bisa mengurangi ya derajat martabat ayat tersebut. Bal wajib tauqiruhu wa ta'zimuhu. Nah, kewajiban seseorang atau kita adalah menghormati dan memuliakan ayat tersebut. Waluzumu muqtadul adab ma'ahu, dan mengharuskan kita memiliki etika yang baik di hadapan ayat tersebut. Ya, jadi nggak boleh ya dipermasalahkan kalau misalkan walaupun ada perbedaan pendapat dalam masalah qiraah atau i'rab atau hal-hal lain. Qala Az-Zarkasi rahimahullah inda kalami ala tawjihil qiraat illa annahu yang bagi at-tanbih, kecuali memang seharusnya harus diperhatikan ala syai'in, terhadap sesuatu, annahu qad turajjahu ihdal qiraatain, bahwa mungkin kadang terjadi ya yang satu dirojihkan, yang lain tidak. Al-ukhra tarjihan yakadu yuskitul qira al-ukhra. Ya, dengan tarjih yang mengakibatkan seakan-akan yang lain itu gugur.
Ya, nah ini nggak boleh begini kan katanya. Wahada ghairu mardiyin. Ini nggak diredoi. Ya. Ini nggak bagus gitu kan. Di anna kiltaihima mutawatiro. Karena hakikatnya keduanya itu mutawatiro. Bacaannya ada gitu kan. Ya masalahnya kan memang perbedaan terjadi mana yang lebih kuatnya gitu, kemana yang dipakai itu kan. Wa qad haka Abu Umar Az-Zahid fi Kitabil Yaqut an Sa'lab anau qala kalau idzakhtalafal i'rab fil Qur'an anis sab'ah, ya, kalau terjadi perbedaan i'rab dalam Quran terkait dengan as-sab'ah, lam ufaddil i'raban ala i'rabin fil Qur'an. Aku tidak ingin mengutamakan yang satu dengan yang lain, ya. Karena itu Quran gitu kan. Fa idza kharajtu ilal kalam, kalau aku keluar dari pembicaraan ayat kalamin nas, fadaltul aqwa, maka aku akan utamakan yang lebih kuat. Nah, maksudnya adalah kalau tengah manusia, tengah masyarakat, jangan sampaikan ini yang lebih kuat, ini yang lebih bagus, enggak, gitu ya. Tapi kalau sendirian, ya, kalau sendirian boleh, ya, punya prinsip sendiri. Aku mau utamakan yang lebih kuat, gitu kan. Tapi jangan sampaikan ke masyarakat, ini yang kuat yang kita pakai begini, ya. Yang lain tinggalkan aja, jangan. Itu maksudnya ya. Qala Abu Ja'far An-Nuhas wa qad haka ikhtilafun fi tarjih fakku raqabah. Ya. Jadi fakku raqabah bacanya bagaimana? Apakah bil masdariyah atau bil fi'liyah? Kan ada yang baca fakku raqabah itu adalah masdar atau fakka raqabatan dengan fi'il ya. Faqala wa diyanatu tahzuru at-ta'na al-qira'ah. Dalam agama Islam itu dilarang ya, dilarang mencela bacaan, wah kamu salah kan, bacaan fakka itu salah, bacanya fakku yang benar masdar itu nggak boleh. Tetap harus dihormati, ada yang fakka, ada yang fakku ya. Al-qiraah allati qara bihal jamaah ya, terhadap bacaan jamaah yang memang sudah diambil ya. Wala yajuzu an takuna ma'khudatun illa anin nabi. Jangan sekali-kali diambil hal tersebut kecuali yang berasal dari Nabi. Waqad qala unzila Qur'an ala sab'ati ahruf ya. Disebutkan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dalam 7 bacaan. Wa huma qira'atan hasanatan ya. Keduanya adalah 2 bacaan yang baik. La yajuzu an tuqaddama ihdahuma 'ala al-ukhra. Jangan sekali-kali mengutamakan salah satunya dari yang lain. Ya, jadi gini kesimpulannya ya mungkin ya. Kesimpulannya adalah kalau memang sudah terjadi demikian dan kita membaca seperti yang kita ketahui di Rosmil Usmani, kalau kita ketemu yang lain maka jangan mencepelekan yang lain, itu tetap ada ya. Atau kalau misalkan masih ada manuskrip ya yang ditulis oleh Abu bin Mas'ud, oleh Ubay bin Ka'ab, lalu ada perbedaan, tetap hormati itu ya. Tetap hormati yang di situ ya, jangan sampai mengatakan oh ini enggak fasih, ini enggak kuat ya, ini enggak lagi dipakai ya. Jangan, karena itu kalam Allah juga tetap ya. Sementara kalaupun enggak diambil, enggak ditulis di Rasul Usmani karena memang ingin menyatukan bacaan itu ya. Nah ini itu sebagai contoh saja ya, di dalam bacaan. Itu yang qiraatani apa Ustaz? Yang qiraatani? Qiraah. Jadi 2 qiraat itu perbedaan kayak tadi kan. Malik dan Malik di sini kan. Oh, ada dua qiraat gitu Ustaz. Ya, wa'adna dan wa'adna ya. Ini mana yang dipakai? Yang wa'adna kan? Ya. Wa'adna ya, bukan wa'adna. Nah, ketika kita ketemu dengan wa'adna ini jangan sebenarnya jangan diremehkan ya, ini kalimat ini itu. Walaupun yang dipakai wa'adna ya. Begitu nah qiraatannya begini. Ya. Iya Ustaz. Baik. Idan naktafi awalan ilahuna. Jazakumullahu khairan ala husni istimaikum ya. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Dikirati